Nah, jadi dia kalau udah matang itu warnanya merata begini. Hmm. Oke gengs, ketemu lagi di masak versus makan. Jadi kali ini gue mau masak menu buka puasa yang simple-simple aja, tapi ya tetap yang enak. Jadi gue mau masak sate taichan. Jadi gue pakai paha ayam. Nah ini gue punya 2 paha ayam, tadi 500 gram. Bahan sambelnya gue punya 10 buah cabai merah, 3 siung bawang putih, ada garam, sama kaldu ayam. Itu nanti buat bahan sambelnya. Nah untuk bahan marinasinya si ayam ini, gue punya 3 siung bawang putih, ada lada, kaldu ayam, saus tiram, kecap ikan, sama minyak wijen. Nah ini untuk kalau minyak wijen, kecap ikan, sama saus tiram itu sebenarnya opsional aja. Cuman kalau ini masak versus makan punyanya, jadi gue mau lebih bervariasi aja, rasanya lebih enak. Nah ini untuk tusuk satenya nanti kita pakai sesuaiin sama ayamnya guys. Nah ini kenapa gue pakai paha ayam? Karena biar lebih juicy aja. Gue pernah pakai bagian dada, itu agak sedikit dry, agak sedikit kering. Jadi gue mau pakai yang paha aja, itu akan lebih sedikit lebih uh, berlemak dan lebih enak. Nah ini kita potong kotak-kotak. Seperti ini dulu, kita potong panjang. Cuma kalau untuk paha, dipotongnya agak sedikit susah ya geng. Karena dia nggak beraturan. Kurang lebih gue pakai segini. Nah ini nggak mau terlalu kecil juga, jadi agak sedikit besar juga. Cuman jangan terlalu besar juga, nanti dibakarnya nggak merata. Karena kita bakarnya pakai teflon ya geng, bukan pakai bara api. Nah ini udah selesai ayamnya, dan ini potongannya juga nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Ini sedang-sedang aja semuanya. Sekarang kita marinasi si ayamnya. Jadi bumbu marinasinya ini kita ulek dulu. Jadi ini si bawang putihnya 3, ini kita ulek dulu biar halus. Nah ini si bawang putihnya udah halus, udah kita ulek halus. Sekarang kita taruh aja di ayamnya. Ini kita kasih lada. Lada itu kurang lebih 1/4 sendok teh. Pakai yang gede aja. Ini 1/4 sendok teh, yang terlalu banyak. Kita pakai kaldu ayam. Ini kurang lebih juga 1/2 sendok teh. Nah ini kita pakai garam. 1/2 sendok teh. Nah ini kita pakai minyak wijen. Ini opsional ya gengs kalau minyak wijen. Nah ini minyak wijen kita pakai kurang lebih 1 sendok makan, tipis saja. 1 sendok makan. Kecap ikan. Ini 1 sendok makan. Ini rasanya biar variasi aja. Ini kita pakai 1 sendok teh saus tiram. Nah ini kita aduk rata. Ini udah wangi banget minyak wijen. Kecap ikannya. Sekarang biar dia bumbunya meresap, kita marinasi sebentar aja. Sambil kita marinasi, sekarang kita buat si sambelnya. Jadi bekas ngulek si bawang putihnya buat marinasi ayamnya. Sekarang kita ulek lagi bawang putih 3, ini buat sambelnya. Karena gue bikinnya dikit, gue nggak mau pakai blender. Mungkin kalau buatnya banyak, kita baru pakai blender. Karena ini sedikit, kita ulek aja. Nah ini bawang putihnya gue mau teksturnya halus. Jadi kita ulek sampai halus. Nah ini setelah bawang putihnya udah halus seperti ini, sekarang cabenya kita masukin. Nah ini kalau cabenya gue nggak mau terlalu halus.
Ini kenapa gue buat sambelnya sedikit? Karena kalau istri itu nggak suka dia sambel-sambelan seperti ini. Jadi ini buat gue aja sendiri. Jadi gue buatnya sedikit. Kalau banyak ya sayang juga nanti kebuang. Jadi disesuaikan aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini langsung aja kita pindahin ke sini, geng, ke tempat wadah masaknya. Nah, ini sebelum kita nyalain kompor, kita kasih air. Tuh. Dua. Nah, ini kita kasih air kurang lebih 4 sendok makan. Nah, ini setelah ini kita nyalain aja si apinya. Nah, ini karena buatnya dikit, jadi kita setengah aja. Nah, ini kalau udah panas, langsung aja kita kasih bumbu. Ini gue pakai 1/4 sendok teh garam. Nah, totalnya setengah sendok teh garam. Nah, gue lupa tadi harusnya pakai gula. Nah, ini gue pakai gula, ini 1 jumput gula aja. 1 jumput gula. Nah, ini kita aduk. Ini udah merata, ini kita matikan aja. Nah, sekarang sambelnya udah matang, guys. Ini si sambal taichannya udah matang. Ini kalau teman-teman mau lebih becek lagi, tinggal ditambahin air aja. Nah, ini gengs, kalau gue biasanya itu gue tambahin si jeruk limau. Jadi jeruk limau satu, yang satu gue peras. Ini segar banget. Nah, yang satu kita taruh di sini aja. Oke, untuk sambelnya udah jadi. Sekarang kita pisahin dulu. Nah, ini sekarang untuk satenya kita tusuk-tusuk dulu. Untuk tusuk sate belum dipakai, lebih baik dibasahin dulu supaya dia nggak kering. Ntar kalau kita bakar dia nempel-nempel, jadi nggak cepet patah. Itu tusuk satenya ini kita rendam aja selama 1 menit atau 2 menit seperti ini. Nah, sekarang kita tusuk-tusuk seperti ini. Nanti kalau gua satu sate ini 4 ini ya, geng, 4 potong seperti ini. Nah, ini kita pokoknya kita tusuk sampai habis. Nah, ini, geng, masih setengah babak. Nah, ini seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalnya ini mau dipakai buat sahur juga bisa, karena kalau ayam sudah dimarinasi ini 1 kali 24 jam di dalam kulkas itu masih bisa diproses, nggak basi atau nggak busuk. Cuma kalau misalnya teman-teman mau pakai buat sahur, gue saranin buatnya itu dari siang atau dari sore. Jadi kalau buatnya malam, ini keburu imsak, karena yang lama itu nusuk-nusukin si ayamnya ini, itu lama banget. Apalagi dia pakai paha, uratnya lebih banyak. Oke, geng, sini yang terakhir, ini agak besar yang terakhir, soalnya nanggung. Nah, ini ada 1, 2, 3. Nah, ada 13, jadi 13 tusuk. Nah, sekarang kita langsung proses bakar. Jadi nanti supaya dapat tekstur gosongnya itu dari si ayamnya, jadi kita pakai api besar. Nah, ini nanti tunggu panas. Nah, ini kalau udah panas baru kita masukin si ayamnya. Nah, ini gue nggak pakai minyak atau pakai blue band atau apa, karena memang si ayam paha ini kan dia nanti mengeluarkan banyak air juga, ada lemaknya juga. Terus tadi gue juga pakai ada minyak wijen juga, jadi udah berminyak. Kita udah nggak kasih apa-apa lagi. Nah, ini langsung aja kita bakar. Nah, ini pokoknya kita masak itu sampai dia benar-benar matang ya, geng. Karena ayam itu benar-benar harus matang. Nah, ini, geng, tadi yang gue bilang kalau misalnya mau bakar sate walaupun di teflon itu, jadi lebih baik itu tusuknya itu harus di
Rendem. Jadi kalau nggak direndam itu, nah ini bahaya. Ini bisa langsung patah. Ini kan masih kuat karena dia tadi kan kita rendam, jadi dia agak lembab. Nah ini seperti ini, hitam seperti ini. Nah itu kalau kita nggak rendam, dia takutnya patah. Nah ini juga bisa kemungkinan ada patah, bisa juga. Cuman kalau kita udah rendam tadi, dia agak lebih sedikit lembab aja. Udah mulai kecoklatan, udah mulai bagus. Nanti kita masak sampai dia matang, benar-benar matang, baru nanti kita sajikan. Kita bisa kita lihat, nah ini dia belakangnya itu belum matang, jadi kita harus pastikan dia matang. Jadi kita agak sedikit ke sana, pokoknya selalu dibalik-balik. Udah matang, kita cek. Nah, dia udah warnanya udah brown begini, kehitam-hitaman. Ini gengs, jadi dia kalau udah matang itu warnanya merata begini. Nah ini udah matang. Nah ini enaknya kalau si paha itu dia nggak keras. Jadi enaknya paha itu dia masih juicy. Walaupun sepertinya seperti kering seperti ini, tapi dia tetap juicy. Nah sekarang kita matikan kompornya. Nah si satenya udah matang. Nah ini geng, saatnya sekarang kita berbuka puasa dengan sate taichan. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba satenya. Kalau daging yang paha itu memang benar-benar misalnya seperti ini, kelihatan kering seperti ini, dia tetap juicy dalamnya. Dan ini benar-benar rasanya itu asinnya berasa, terus wangi dari tadi minyak wijennya, terus sama kecap ikannya. Itu enak banget, jadi berasa semua. Sekarang kita kasih sambelnya, jangan terlalu banyak. Hmm. Hmm. Ini sambelnya gurih, cuman memang pedes banget karena tadi kita pakai si cabai merah aja. Ini benar-benar enak, gurih, dan seger juga dari rasa jeruknya. Wah ini sepertinya 13 tusuk buat sendiri nih. Udah mau ketinggalan. Gue punya nasi. Ini tuh bener-bener menu buka puasa yang enak banget gengs. Dan bikinnya juga nggak terlalu ribet. Karena bahannya juga, bahan ada semua. Cuman memang yang ribet itu kalau sate itu nusuk-nusuknya aja. Oke gengs, sekian aja video kali ini. Pokoknya tetap masak-masak di rumah aja selama bulan Ramadan. Semoga kita tetap sehat menjalankan ibadah puasanya sampai hari Lebaran nanti. Thank you gengs.